إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات الله وسلامه عليه نبينا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. قال الله تعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد. Ikhwani wa akhwati fid din, rahimani wa rahimakumullah. Saudara-saudariku sekalian, yang semoga Allah tabaraka wa taala selalu memberikan keberkahan dalam kehidupannya. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah atas segala limpahan karunia dan nikmat yang Allah berikan kepada kita semua, sehingga pada kesempatan yang berbahagia ini Allah tabaraka wa taala masih terus melimpahkan berbagai macam nikmat dan karunia-Nya kepada diri kita semua, sehingga kita dapat duduk hadir di tempat terbaik di atas muka bumi ini, yaitu fi baitin min buyutillah, di salah satu rumah dari rumah-rumah Allah Azza wa Jalla ini. Mudah-mudahan duduknya kita di sini ikhlas lillahi ta'ala, sehingga Allah bisa ganjar dengan pahala yang berlipat ganda nantinya. Allahumma amin. Salam dan salam semoga tercurah kepada Rasulina al-Karim, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi akhir zaman, Nabi yang telah membawa kita dari zaman kejahiliahan, dari zaman kebodohan, dari zaman keterasingan akan ilmu menuju zaman yang terang benderang akan ilmu syar'i, itu zaman as-sunnah. Ma'asyarul muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah, melanjutkan mabahats kita tentang hadis al-arba'in an-nawawiyah, dan masih di hadis 21 tentang iman dan istiqamah. Kita baca ulang mungkin sedikit hadisnya karena 2 bulan yang lalu baru kita kajian. An Abi Amr, qila Abi Amr Sufyan bin Abdillah Ats-Tsaqafi radhiyallahu anhu, dari Abu Amr, ada yang mengatakan Abu Amr, ada yang mengatakan Abu Amrah, Sufyan bin Abdillah Ats-Tsaqafi, semoga Allah meridainya. Qal, beliau berkata, qultu ya Rasulullah, qul li fil Islam qawlan la as'alu anhu ahadan ghairak. Wahai Rasul sallallahu alaihi wasallam, tolong katakan kepadaku dalam Islam satu perkataan yang tidak aku tanyakan kepada orang lain selain engkau. Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, qal qul amantu billah thumma istaqim. Katakanlah wahai Sufyan, aku beriman kepada Allah, kemudian istiqamahlah. Kemudian istiqamahlah. Sudah kita bahas kemarin tentang amantu billah, mentauhidkan Allah azza wa jalla. Kemudian apa? Sedikit tentang masalah istiqamah. Ikhwatul iman rahimani wa rahimakumullah. Istiqamah adalah meniti siratal mustaqim, meniti jalan yang lurus. Itu jalan yang dijalani oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya. Keistiqamahan ini ada secara garis besar 3, ada 3 macam. Yang pertama, istiqamahnya hati, keistiqamahan hati. Yang pertama, keistiqamahan hati. Yang kedua, keistiqamahan lisan. Yang kedua, keistiqamahan lisan. Dan yang ketiga, keistiqamahan anggota badan. Istiqamahnya anggota badan. Yang pertama, kita tahu bersama ketika hati manusia itu baik akan menjadikan seluruh tubuhnya baik. Ketika hati manusia itu buruk akan menjadikan seluruh tubuhnya itu buruk. Itulah hati manusia. Ketika hati manusia istiqamah, maka dari keistiqamahan hati ini akan menghasilkan keistiqamahan yang kedua dan yang ketiga. Itu keistiqamahan lisan dan keistiqamahan anggota badan, anggota tubuh. Keistiqamahan hati apa? Keistiqamahan hati di atas tauhid.
keistiqomahan hati di atas sunnah Nabi, ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Keistiqomahan hati dalam menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangan Allah. Ini keistiqomahan hati nih, ikhwan. Ini keistiqomahan hati. Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu ketika menafsirkan firman Allah di dalam surat Al-Ahqaf ayat ke-13, surat 46, Al-Ahqaf ayat 13. Innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu. Sesungguhnya orang-orang yang berkata Rabb kami adalah Allah, kemudian mereka tetap istiqamah. Ditafsirkan bahwa mereka adalah orang-orang yang tidak berbuat syirik kepada Allah dan tidak beribadah kepada Tuhan selain Allah tabaraka wa taala. Ini athar yang diriwayatkan dari Ibnu Mubarak At-Tabrani dalam tafsirnya ketika Abu Bakar As-Siddiq menafsirkan firman Allah ini. Subhanallah. Jadi maksudnya apa? Keistiqomahan hati di atas tauhid. Keistiqomahan hatinya menjauhi berbagai macam bentuk kesyirikan. Keistiqomahan hatinya bahwa Allah tabaraka wa ta'ala satu-satunya ilah yang berhak diibadahi dengan benar. Berarti konsekuensinya banyak tuh, ikhwan. Beribadah hanya kepada Allah, berdoa hanya kepada Allah, beristi'anah minta pertolongan hanya kepada Allah, bernazar hanya kepada Allah, kemudian menyembelih hanya untuk Allah. Benar-benar dia palingkan ibadah atau dia tujukan ibadahnya hanya kepada Allah Azza wa Jalla. Tidak dia palingkan ibadahnya kepada selain Allah Azza wa Jalla. Ini keistiqomahan hati. Ma'rifatullah, mengenal Allah Azza wa Jalla dengan hatinya. Mengenal Allah Azza wa Jalla melalui tanda-tanda kebesaran Allah, melalui ayat-ayat kauniyah ataupun ayat-ayat syar'iyah. Itu dengan hati itu, ikhwan, semuanya. Nah, ketika hati sudah benar nih, sudah istiqamah, insyaallah ta'ala anggota tubuh yang terpenting itu lisan juga akan istiqamah. Subhanallah. Ini mungkin sepele kita lihat, ikhwan, tapi lisan ini bisa menjadikan seseorang mendapatkan kebahagiaan dunia akhirat atau bisa menjadikan dirinya sengsara dunia akhirat. Lisan. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam sebuah hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dan juga yang lainnya. Al-Imam Al-Bukhari juga meriwayatkan hadis ini, innal 'abda la yatakallamu bil kalimah ma yatabayyanu ma fiha yahwi biha fin nar ab'ada ma bainal masyriqi wal maghrib. Sesungguhnya ada seorang hamba mengucapkan kata-kata yang tidak dia klarifikasi, dia remehkan perkataan tersebut. Tapi apa? Yahwi biha finnar ab'ada ma bainal masyriqi wal maghrib. Tapi ternyata karena kata-katanya tersebut menjerumuskan dia ke dalam api neraka jahanam sejauh antara timur dan barat, atau bahkan lebih jauh antara timur dan barat. Allahu akbar. Allahu akbar. Maka keistiqomahan hati dan lisan itu sangat luar biasa pentingnya bagi setiap muslim dan muslimah. Dan sebagaimana kita tahu bersama bahwa apa yang kita ucapkan, apa yang kita perbuat, semuanya pasti Allah Azza wa Jalla akan tanya di hari kiamat. Ma yalfidhu min qawlin illa ladaihi raqibun atid. Tidak ada satupun ucapan yang dikeluarkan kecuali ada malaikat pengawas yang selalu hadir. Kecuali ada malaikat pengawas yang selalu mencatat dari seluruh amal perbuatan kita dan seluruh ucapan kita. Maka istiqomahkan hati kita, ikhwan. Jangan kita gunakan lisan kita yang ternyata memberatkan hisab kita di hari kiamat nantinya. Kita gunakan untuk berdusta, kita gunakan untuk mengkhianati manusia, atau bahkan mengkhianati Allah, berkhianat. Kita gunakan untuk menghibah, kita gunakan untuk berkata-kata kotor yang keji luar biasa. Kita gunakan untuk mengadu domba, memfitnah. Allahu akbar. Berat pertanggung jawabannya di hadapan Allah Azza wa Jalla, dan ini bukan istiqamah namanya. Karena orang yang istiqamah, hatinya istiqamah, akan tercermin dengan lisannya pun istiqamah. Makanya para ulama mengatakan lisan itu corongnya hati, ikhwan. Corongnya hati. Hati manusia itu kal qudur, kata para ulama, seperti panci. Di dalamnya ada air yang dimasak. Gayung untuk ngambil air tersebut ngasih ke orang, ini lisan seseorang. Ini gayung ini.
Berarti apa yang ada dalam hati manusia yang gayung itu apa? Lisan yang mencerminkan itu. Maka sebagian ulama tadi mengatakan corongnya hati. Ketika hati istiqamah, insya Allah Ta'ala akan tercermin dengan lisannya istiqamah pula. Hatinya baik, dipenuhi dengan tauhid, dipenuhi dengan sunnah Nabi SAW, dipenuhi dengan iman, dipenuhi dengan takwa, lisannya pun akan tercermin seperti itu. Dan bukan hanya lisan, anggota tubuh yang lain pun akan tercermin dengan amal saleh. Badannya akan rajin dan giat dalam beribadah kepada Allah, tidak malas. Tangannya ingin melakukan sesuatu yang baik, contohnya bersedekah dengan tangannya, menulis kajian dengan tangannya, bukan untuk menzalimi orang dengan tangannya, bukan untuk berbuat khianat dengan tangannya. Enggak. Matanya seperti itu pula, melihat tanda-tanda kebesaran Allah, bukan melihat sesuatu yang haram. Telinganya seperti itu pula, bukan mendengar sesuatu yang tidak pernah Allah ridhai, tapi mendengar sesuatu yang Allah ridhai. Lisannya begitu juga, hatinya, kakinya, seluruh anggota tubuh dari ujung kepala sampai ujung kaki. Ketika hati seseorang istiqamah, akan tercermin juga dengan lisan dan juga amal perbuatannya istiqamah, ya kawan. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Nah, ini disebutkan oleh para ulama tentang masalah ini. Nah, ikhwatul iman, rahimani wa rahimakumullah. Keutamaan ketika orang istiqamah ini luar biasa banyaknya. Jadi ketika seseorang berusaha untuk selalu istiqamah, ternyata keutamaannya itu luar biasa. Allah tabaraka wa ta'ala berfirman dalam surah Fussilat, surat 41 ayat 30 sampai 32. Surat 41 Fussilat ayat 30 sampai 32. Allah Azza wa Jalla berfirman, innal ladzina qalu rabbuna Allah thumma istaqamu, sesungguhnya orang-orang yang berkata Rabb kami adalah Allah, kemudian apa? Thumma istaqamu, kemudian istiqamah. Persis seperti yang disabdakan Nabi SAW kepada Sufyan bin Abdul Ats-Tsaqafi, betul ya? Wahai Sufyan, katakanlah aku beriman kepada Allah, kemudian istiqamahlah engkau. Persis nih. Orang-orang yang mengatakan Rabb kami adalah Allah, mentauhidkan Allah Azza wa Jalla, kemudian istiqamah mereka, apa yang akan mereka dapatkan? Tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu, maka para malaikat akan turun kepada mereka dengan mengatakan, janganlah kalian merasa takut dan janganlah kalian bersedih hati. Wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun, dan bergembiralah kalian dengan memperoleh surga yang telah dijanjikan kepada kalian. Nahnu awliya'ukum fil hayati dunya wa fil akhirah, kamilah pelindung-pelindung kalian dalam kehidupan dunia dan juga akhirat. Walakum fiha ma tashtahi anfusakum walakum fiha ma tad'un, di dalam surga tersebut kalian memperoleh apa yang kalian inginkan dan memperoleh apapun yang kalian minta. Nuzulam min ghafurir rahim, sebagai penghormatan bagi kalian dari Allah Azza wa Jalla yang maha pengampun lagi maha penyayang. Ajib, luar biasa ikhwan. Kata-kata Rabbuna Allah, Rabb kami adalah Allah, maksudnya mereka beriman kepada Allah Azza wa Jalla. Dalam hati mereka ada iman. Kemudian thumma istaqamu, kemudian mereka istiqamah di atas ketaatan tersebut sampai Allah Azza wa Jalla mewafatkan mereka. Al-Hafidz Ibnu Katsir rahimahullah ta'ala ketika menafsirkan ayat ini beliau mengatakan, mereka adalah orang-orang yang mengikhlaskan amal saleh mereka semata-mata karena Allah, melaksanakan ketaatan sesuai dengan syariat Allah tabaraka wa ta'ala. Allahu Akbar. Lihat amal saleh kita ya ikhwan. Berapa banyak amal saleh kita ingin dipuji orang, ingin dilihat orang, ingin disanjung orang, ingin dapatkan duniawi doang ujung-ujungnya. Orang yang mengatakan Rabb kami adalah Allah, kata Al-Hafidz Ibnu Katsir, orang yang mengikhlaskan amal salehnya semata-mata karena Allah. Lihat yang pertama. Yang kedua, melaksanakan ketaatan sesuai dengan syariat Allah tabaraka wa ta'ala. Lihat ikhlas dan ittiba' nih. Ikhlas dan ittiba'ur rasul. Nah, ayat ini menunjukkan bahwa para malaikat akan turun menuju kepada orang-orang yang istiqamah ketika kematian menjemput mereka. Ketika mereka sakaratul maut, maka Allah Azza wa Jalla akan apa? Turunkan malaikat
Bahkan para ulama mengatakan di antara Al-Hafidz Ibnu Katsir bahwa para malaikat akan memberikan kabar gembira kepada manusia itu 3 kali. Yang pertama ketika menjemput kematian, sakaratul maut. Yang kedua ketika di alam kubur. Dan yang ketiga yaumul ba'ats, ketika dibangkitkan oleh Allah Azza wa Jalla di yaumul qiyamah nanti. 3 kali. Ayat ini menunjukkan bahwa para malaikat akan turun menuju orang-orang yang istiqamah 3 kali kata para ulama. Jadi para ulama menggabungkan dari banyak ayat dan juga hadis. Ketika menjemput kematian, sakaratul maut, ketika di alam kubur, malaikat akan mengatakan nam salihan, tidur engkau dengan nikmat. Allahu akbar. Yang ketiga, ketika dibangkitkan oleh Allah Azza wa Jalla. Kemudian malaikat itu apa? Allah perintahkan untuk memberikan rasa aman dari ketakutan. Karena 3-tiganya ketakutan semua nih kan, betul ya? Ketika sakaratul maut, ketika alam kubur, ketika dibangkitkan oleh Allah. Wah, ini luar biasa nih. Nah, malaikat diperintahkan oleh Allah Azza wa Jalla memberikan kabar gembira kepada orang-orang yang istiqamah. Allahu akbar. Ini keutamaan luar biasa nih, kawan. Memberikan kabar gembira kepada mereka berupa ampunan dari dosa. Kemudian diterimanya amal saleh seseorang. Kabar gembira dengan surga yang belum pernah dilihat mata saking indahnya surga tersebut. Telinga pun belum pernah mendengar saking indahnya surga. Bahkan belum pernah terlintas dalam hati manusia saking indahnya surga. Al-Hafidz Ibnu Katsir ketika menafsirkan tatanazzalu alaihimul malaikah, malaikat akan turun kepada mereka, yakni ketika kematian mereka. Kemudian mengatakan, alla takhafu, jangan kalian merasa takut. Jangan takut akan apa? Ada yang tahu? Jangan kalian merasa takut. Malaikat akan turun nih ketika orang sakaratul maut, malaikat akan turun. Jangan engkau merasa takut. Takut akan apa? Jangan kalian merasa takut tentang alam akhirat yang akan kalian masuki nih. Mereka akan berpisah dengan dunia, betul ya? Akan masuk ke alam apa? Alam akhirat, dimulai dengan alam kubur, subhanallah. Allah takhafu, kata Al-Hafidz Ibnu Katsir, jangan kalian takut dari perkara akhirat yang akan kalian hadapi ke depan ini. Wala tahzanu, jangan kalian bersedih. Jangan kalian bersedih akan apa? Hah? Kalau tadi akhirat jangan takut, bersedih berarti apa? Dunia. Jangan kalian bersedih dari dunia yang kalian tinggalkan. Dari keluarga kalian, anak kalian, istri kalian, harta kalian. Jangan kalian sedih. Subhanallah. Wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun, dan bergembiralah kalian dengan memperoleh surga yang dijanjikan kepada kalian. Hilang untuk keburukan, hilang ketakutan, luar biasa tuh. Ini luar biasa ya kawan. Kemudian Allah Azza wa Jalla mengatakan, nahnu awliya'ukum fil hayatid dunya wa fil akhirah. Kamilah pelindung-pelindung kalian dalam kehidupan dunia dan akhirat. Kata-kata pelindung ya kawan, yakni pendamping kalian dalam kehidupan dunia. Kami menunjukkan, mengarahkan dan melindungi kalian dengan perintah Allah. Begitu juga kami akan bersama kalian di akhirat, menemani kesendirian kalian di alam kubur. Ketika ditiupkan sangkakala, mengamankan kalian pada hari kebangkitan, ketika berkumpulnya manusia dalam keadaan yang sama di satu tempat padang mahsyar, serta membawa kalian melintasi sirat dan menyampaikan kalian ke surga dengan penuh kenikmatan. Allahu akbar. Allahu akbar. Itu kata-kata nahnu awliya'ukum, kami adalah pelindung-pelindung kalian fil hayatid dunia wa fil akhirah, di kehidupan dunia ataupun kehidupan apa? Akhirat. Walakum fiha ma tashtahi anfusukum, di dalamnya kalian akan memperoleh apa yang kalian inginkan. Di dalam surga ikhwan, seseorang akan memperoleh segala apa yang dipilihkan Allah Azza wa Jalla untuk dirinya dengan penuh kenikmatan yang disenangi jelas. Walakum fiha ma tad'un, dan memperoleh apapun yang juga kalian minta. Apapun yang kalian minta kepada Allah Azza wa Jalla, kalian akan dapatkan itu. Nuzulam min ghafurir rahim, sebagai penghormatan bagi kalian dari Allah Azza wa Jalla, Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Allahu akbar. Dalam sebuah hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man ahabba liqa Allah, ahabba Allahu liqa'ah." Barang siapa yang menyukai perjumpaan dengan Allah, senang, bergembira ketika dia berjumpa dengan Allah, ahabballahu liqa'ah, maka niscaya Allah Azza wa Jalla juga akan senang untuk berjumpa dengannya. Wa man kariha liqa' Allah, kariha Allahu liqa'ah.
Dan barang siapa yang benci perjumpaan dengan Allah, maka niscaya Allah Azza wa Jalla akan benci menjumpainya pula. Qulna, kami berkata, hadis ini diriwayatkan dari Anas bin Malik nih. Para sahabat berkata nih, ya Rasulullah, kulluna nakrahul maut. Wahai Rasul sallallahu alaihi wasallam, semua dari kami pasti benci akan kematian. Antum senang atau suka mati? Hah? Senang apa suka? Benci, betul lah. Para sahabat ketika disebutkan barang siapa yang senang berjumpa dengan Allah, berarti kan berpisah dari dunia, betul ya? Meninggal. Allah akan senang berjumpa dengannya. Barang siapa yang benci, nggak suka berjumpa dengan Allah, berarti jangan-jangan benci akan kematian nih. Ini menurut para sahabat nih. Allah juga akan benci berjumpa dengan dirinya. Para sahabat bertanya, ya Rasulullah, kulluna nakrahul maut. Kita semua nih benci akan kematian. Itu fitrah manusia, betul ya? Benci akan kematian. Maka Rasul menyebutkan, laisa dza karahiyatul maut. Bukan apa yang kalian maksudkan, bukan apa yang kalian kira maksudnya. Bukan itu yang dimaksud dengan apa? Benci akan kematian. Walakinnal mu'min idza hudira ja'ahul bashir minallahi azza wa jalla bima huwa sairun ilaih. Akan tetapi yang dimaksud adalah jika seorang mukmin, perhatikan ya, jika seorang mukmin berada di detik-detik kematiannya, maka akan datanglah kabar gembira dari Allah azza wa jalla tentang tempatnya nanti di hari akhirat. Allahu akbar, tempat yang dia tuju nanti. Falaisa syai'un ahabba ilaihi min an yakuna qad laqiya Allah azza wa jalla. Maka tidak ada seorang pun, tidak ada sesuatu pun yang lebih dicintainya daripada menjumpai Allah azza wa jalla. Maka dengan itu fa'ahabballahu liqa'ah, maka Allah juga akan cinta atau suka berjumpa dengan dirinya. Jadi bukan karena kematiannya ikhwan, tapi kalau seorang mukmin meninggal, Allah tabaraka wa taala akan kirim tuh tadi tuh malaikat, betul ya, memberikan kabar gembira kepadanya, ini tempatmu di surga, kabar gembira luar biasa dengan kenikmatan besar. Maka pasti kita akan apa? Senang, betul ya? Wah, luar biasa nikmat ini. Maka dengan senangnya kita akan mendapatkan kenikmatan itu di surga, Allah azza wa jalla akan senang berjumpa dengan diri kita tuh. Wa innal fajir awil kafir, adapun orang yang fajir berbuat dosa dan maksiat, atau orang kafir, idza hudira ja'ahu bima huwa sairun ilaihi minasyarr aw ma yalqahu minasyarr. Dan sesungguhnya jika orang yang fajir, orang yang buruk, jahat, orang yang kafir, jika berada dalam detik-detik kematian, maka akan datanglah berita tentang tempat kembali yang dia tuju berupa keburukan, atau apa yang dia jumpai berupa keburukan. Berarti suka nggak kalau seperti itu? Na'udzubillah, nggak suka pasti, betul ya? Neraka diperlihatkan oleh Allah azza wa jalla dari para malaikat tersebut. Fakariha liqa Allah, maka dengan itu dia benci bertemu dengan Allah azza wa jalla. Nggak mau dia neraka, na'udzubillah min dzalik. Wa karihallahu liqa'ah, maka Allah azza wa jalla juga akan membenci bertemu dengan dirinya. Ini maksud dari kata-kata barang siapa yang menyukai perjumpaan dengan Allah, maka Allah azza wa jalla akan juga suka menjumpainya. Dan barang siapa yang benci perjumpaan dengan Allah, maka niscaya Allah azza wa jalla juga akan membencinya. Na'udzubillah min dzalik. Nah, dari ayat dan juga hadis ini, ikhwan, kita bisa ambil kesimpulan bagaimana keutamaan yang luar biasa dari sekian banyak. Saya sebutkan yang satu nih, ikhwan. Dari sekian banyak keutamaan istiqamah, Allah tabaraka wa taala akan berikan kabar gembira luar biasa bagi orang-orang yang istiqamah di atas agama Allah, di atas tauhid, di atas iman, di atas taqwa kepada Allah azza wa jalla, sampai dia meninggal dalam keadaan husnul khatimah. Allah akan berikan kabar gembira kepadanya berupa surga yang Allah azza wa jalla janjikan kepadanya, berupa ampunan dari kesalahan dan dosanya, berupa kedepannya akan Allah jaga, Allah lindungi luar biasa, berupa jangan sedih dari apa yang dia tinggalkan dari duniawi. Oh, itu nikmat luar biasa ya kawan. Cukuplah satu keutamaan ini dari sekian banyak keutamaan istiqamah untuk melecutkan diri kita untuk selalu berusaha untuk istiqamah di jalan Allah azza wa jalla ya kawan. Ini keutamaan luar biasa, subhanallah. Tapi pasti banyak orang yang bertanya, subhanallah, Pak Ustadz, kalau mau istiqomah gimana caranya Pak Ustadz? Kan gitu ya? Betul? Atau antum sudah istiqomah semua ini, Masya Allah kayaknya.
Wajah-wajahnya wajah-wajah istiqomah semua ini kan, Masya Allah. Allahumma barik. Apa saja yang bisa dilakukan agar kita bisa istiqamah di jalan Allah tabaraka wa ta'ala? Nah, ini yang paling penting sebenarnya, ikhwan. Yang pertama, taubatan nasuha. Selalu bertaubat kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Ini yang pertama, ikhwan. Taubatan nasuha. Selalu kembali kepada Allah azza wa jalla dengan taubat kita kepada Allah. Ini jelas. Karena orang-orang yang bertaubat kepada Allah azza wa jalla, Allah tabaraka wa ta'ala akan berikan berbagai macam keutamaan bagi dirinya. Salah satunya, Allah azza wa jalla akan berikan keistiqomahan kepadanya. Maka at-taubah wadhifatul umur, kata para ulama. Taubat itu pekerjaan seumur hidup kita. Nggak ada cerita pensiun taubat tuh, nggak ada, ya kawan. Kalau antum kerja ada masa pensiunnya. Taubat kepada Allah selama nyawa kita masih ada di badan kita nih, maka kewajiban kita untuk selalu bertaubat kepada Allah. Kenapa? Karena kita selalu berbuat dosa dan kesalahan ketika kita hidup di atas muka bumi ini, kawan. Nabi SAW bersabda, kullu bani Adam khatta'un. Setiap anak Adam itu khata'. Rasul tidak katakan khati'un. Kalau khati', salahnya 1-2 kali, 3-4 kali mungkin. Tapi kalau antum nyuruh orang salah terus, ketika disuruh baru dikatakan dalam bahasa Arab anta khata'. Engkau selalu senantiasa salah. Kita berbuat dosa dan kesalahan, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, khata'un, bukan khati'un. Kalau khati'un 1-2 kali, 3-4 kali, 5-6 kali. Ini khata', sighah mubalaghah, sesuatu yang senantiasa atau selalu, atau sesuatu yang hiperbola, banyak. Ketika kita mengetahui bahwa diri kita berbuat dosa dan kesalahan itu selalu dan senantiasa, jangan jumawa, jangan sombong. Lanjutan hadisnya apa? Wa khairul khatta'ina at-tawwabun. Dan sebaik-baik orang yang selalu senantiasa terjatuh dalam kesalahan dan dosa, ngapain dia? Selalu senantiasa bertaubat kepada Allah azza wa jalla. Rasul katakan di situ tawwab. Tawwab itu satu, tawwabun jamak. Kalau orang taubat bisa dinamakan taib atau taibun, betul ya? Itu orang yang taubat. Tapi kalau tawwab, kathratut taubah, banyak bertaubat kepada Allah. Senantiasa, sering, selalu bertaubat kepada Allah azza wa jalla. Karena kita menyadari kita berbuat dosa dan kesalahan itu bukan 1-2 kali, tapi selalu dan sering, maka bertaubat kepada Allah azza wa jalla pun apa? Selalu dan sering. Dan kenikmatan besar, ya kawan. Kenikmatan besar luar biasa ketika Allah azza wa jalla karuniakan kepada diri kita taubat ini nikmat besar luar biasa. Nikmat luar biasa besar. Karena tidak semua orang, tidak semua manusia Allah berikan taufik hidayah untuk lisannya mengucapkan astaghfirullah, untuk dirinya kembali kepada Allah dengan taubatnya, menyesali perbuatan dosanya, meninggalkan perbuatan dosa itu, berazam, bertekad kuat untuk tidak mengulangi perbuatan dosa itu, ikhlas ketika dia bertaubat kepada Allah. Nggak semua orang Allah berikan taufik ini. Berapa banyak orang-orang dia tahu ini sesuatu yang salah, dosa, maksiat nih, tapi Allah nggak berikan taufik dirinya untuk kembali kepada Allah. Allah biarkan dia berbuat dosa terus tuh, subhanallah. Sehingga ketika Allah azza wa jalla tarik, tidak ada waktu sama sekali untuk bertaubat kepada Allah azza wa jalla. Salah satu kenikmatan luar biasa yang menjadikan diri kita untuk selalu istiqamah di jalan Allah, perbanyak istighfar dan taubat kepada Allah azza wa jalla, ikhwan. Ini yang pertama. Yang kedua, selalu ikhlas dan ittiba' di dalam beramal saleh. Selalu ikhlas dan ittiba' itu mengikuti contoh Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam beramal saleh. Nah, tadi itu Al-Hafidz Ibnu Katsir menafsirkan kan, orang-orang yang Rabbunallah, mengatakan Rabb kami adalah Allah,
Dengan kata lain berarti orang tersebut mentauhidkan Allah, mengikhlaskan Allah semata-mata kepada Allah ketika dia beramal saleh, kemudian mengikuti tata cara dari amal saleh yang dituntunkan oleh Allah dan Rasulnya ketika dia beramal saleh. Itu ikhlas dan ittiba'. Maka selalu berusaha untuk apa? Mengikhlaskan niat kita karena Allah Azza wa Jalla, ikhwan, ketika kita beramal saleh. Allah Azza wa Jalla berfirman tentang Nabi Yusuf alaihissalam. Allah berfirman di dalam surat Yusuf surah 12 ayat ke-24. Coba lihat. Insyaallah benar. Ayat 24. Allah Azza wa Jalla mengatakan walaqad hammat bihi wa hamma biha. Dan ingatlah sungguh pada saat itu Imra'atul Aziz, istri dari sang gubernur, sang mulia, sudah hammat. Hammat itu atau ham dalam bahasa Arab itu keinginan yang benar-benar kuat yang akan terrealisasi. Itu ham. Jadi bukan cuma niat biasa, tapi niat yang benar-benar apa? Niat yang kuat, keinginan yang kuat yang akan dia realisasikan. Itu ham. Allah mengatakan dan sungguh perempuan ini, namanya siapa biasa terkenalnya? Zulaikha, betul ya? Walaupun nama Zulaikha ini Israiliyat. Dan sungguh wanita dari sang mulia ini benar-benar berkeinginan kuat kepada Nabi Yusuf. Karena melihat bagaimana tampannya, gantengnya, gagahnya Nabi Yusuf alaihissalam, dan itu sering ingin berzina dengan Nabi Yusuf alaihissalam. Allah mengatakan apa? Wahamma biha. Dan Nabi Yusuf pun apa? Berkeinginan. Walaupun seorang nabi, manusia, tapi bedanya nabi dijaga ma'asum oleh Allah Azza wa Jalla. Kalau kita, wallahu ta'ala a'lam bissawab. Nggak ada cerita ma'asum, betul ya? Nggak ada cerita ma'asum. Nabi dijaga oleh Allah Azza wa Jalla. Laula arra'a burhana rabbih, kata Allah. Kalau bukan karena bukti yang Allah Azza wa Jalla berikan kepada Nabi Yusuf alaihissalam. Sebagian riwayat menyebutkan ketika Zulaikha ini nih, atau Imra'atul Aziz, istri dari sang mulia ini, ingin berzina dengan Nabi Yusuf, sebelum dia mendekati Yusuf, dia menutupi apa berhalanya, patungnya ada di kamarnya. Dan sebagian riwayat menyebutkan itu ditutupi dengan kain. Nabi Yusuf bertanya, ada apa engkau? Kenapa engkau menutupi itu? Agar Tuhanku tidak melihat aku ketika aku berbuat yang enggak baik. Allahu Akbar. Agar Tuhanku, ini patung nih, bukan Tuhan, betul ya? Berhala, na'udzubillah. Agar Tuhanku, menurut anggapan dia ini Tuhannya, tidak melihatku ketika aku berbuat keburukan. Pada saat itu Allah Azza wa Jalla masukkan ilham kepada Nabi Yusuf alaihissalam. Kadzalika linasrifa anhu as-su'a wal fahsya. Kami palingkan Yusuf alaihissalam dari perbuatan keji dan keburukan, itu dari perzinahan. Nabi Yusuf ngeh langsung. Ini Tuhannya, subhanallah, Allah Azza wa Jalla melihat kita dimanapun, kapanpun, dan bagaimanapun keadaan kita, betul ya? Laula arra'a burhana rabbi, kata Allah. Kalau bukan karena burhan, bukti yang Allah berikan. Sebagian ulama tafsir menyebutkan kisah ini nih, subhanallah. Kadzalika linasrifa anhu su'a wal fahsya. Kami palingkan Yusuf alaihissalam dari perbuatan keburukan dan kekejian, itu perzinahan. Allah tutup ayat yang mengatakan apa? Innahu min ibadinal mukhlasin. Sesungguhnya dia, Nabi Yusuf, termasuk orang-orang yang mukhlas. Mukhlas itu kata para ulama orang-orang yang Allah selamatkan, terpilih. Dalam qiraat lain, innahu min ibadinal mukhlisin. Beda mukhlas sama mukhlis nih. Kalau mukhlisin, sesungguhnya dia, Nabi Yusuf, termasuk hamba-hamba kami yang selalu ikhlas di dalam amal salehnya. Berarti salah satu keutamaan dari keikhlasan ketika beramal saleh, Allah akan berikan keistiqomahan seseorang ketika dia hidup di atas muka bumi ini. Allah akan jauhkan dari berbagai macam fitnah, baik itu fitnah dunia, syahwat, contohnya tadi, betul ya, wanita, fitnah syubhat dan seterusnya, dengan syarat dia selalu berusaha untuk mengikhlaskan amal ibadahnya kepada Allah Azza wa Jalla. Ini istimewa nih. Ini yang kedua. Yang ketiga, selalu menuntut ilmu agama Allah. Ini jelas ini, ikhwan. Selalu menuntut ilmu agama Allah tabaraka wa ta'ala, terutama ilmu akidah. Terutama ilmu akidah.
Ketika orang selalu menuntut ilmu agama Allah Azza wa Jalla, maka insya Allah ta'ala imannya akan selalu dicas tuh. Nggak lowbat. HP antum semahal apapun nggak dicas, lowbat itu. Mobil listrik sekarang sebanyak-banyaknya, semahal apapun nggak dicas, lowbat itu. Iman kita kalau nggak dicas pasti akan lowbat. Lihat dari bangun tidur sampai tidur lagi, Allah dan Rasulnya, Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kepada diri kita ada doa dan zikir dari setiap kita bangun sampai tidur lagi. Ada sholat 5 waktu, bahkan bagi laki-laki dilakukan berjamaah. Setelah sholat ada zikirnya lagi. Ada sholat qobliyah dan ba'diyah. Ada zikir pagi petang, betul ya? Ada kajian seperti ini. Kalau enggak, pasti lowbat ya ikhwan. Apalagi kita hidup di atas muka bumi dengan gemerlapnya dunia luar biasa. Wah, lowbat itu. Maka majelis ilmu itu raudhatul jannah fid dunya ikhwan. Taman surga di atas muka bumi ini. Taman surga, subhanallah. Ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam melihat ada 3 orang yang datang ke majelis ilmu, ada yang duduk, ada yang malu-malu mau duduk, ada yang berpaling. Rasul menyebutkan apa? Adapun orang yang duduk ini nih, ketika dia ngelihat majelis ilmuku kemudian duduk, Allah Azza wa Jalla juga akan memberikan banyak kebaikan kepadanya. Adapun yang malu-malu untuk duduk, Allah juga akan malu-malu memberikan kebaikan kepadanya. Adapun yang berpaling, maka Allah akan berpaling dari dirinya. Majelis ilmu ya ikhwan. Majelis ilmu. Jadi coba antum lihat, dari jam 12, nggak nyampe ya, jam 12 lewat tuh ya, sampai jam 1. Habis itu apa? Sebelum dan sesudahnya dunia semua tuh. Ngecasnya paling subuh, betul ya? Zuhur nih, asar, maghrib nggak di sini, balik lagi ke keluarga. Jangan-jangan maghrib masih di sini, isya masih di sini, tahajud di sini atau jangan-jangan insyaallah ya. Lembur mau tiap hari kerjaannya, subhanallah. Jangan, subhanallah. Jadi cari waktu-waktu. Kalau enggak kita paksakan diri kita untuk duduk di kajian ilmu, Allah, berat ya kawan. Berat dengan segala kesibukan luar biasa masalah dunia. Berat. Seperti ini sebentar, betul ya? Ngecas iman kita tuh. Atau nanti ketika pulang misal sekalian jalan lewat ada masjid yang bisa kita mampiri maghrib antara isya, betul ya? Duduk kajian baru pulang. Wallah nikmat. Antum akan bedakan beda insyaallah taala keberkahan. Kenikmatan luar biasa tuh. Dan iman kita pasti akan beda. Apalagi orang yang sudah terbiasa duduk di kajian ilmu 1 minggu saja, nggak duduk di kajian ilmu pasti ada yang beda dalam hatinya tuh ya kawan. Karena sudah terbiasa kenikmatan duduk di setaman-taman surga di atas muka bumi ini ya kawan. Dengan segala keutamaan luar biasa ketika orang duduk di kajian ilmu. Maka di antara seseorang ingin istiqamah di atas muka bumi ini, jangan pernah tinggalkan majelis ilmu ini. Belajarlah terus ilmu agama Allah Azza wa Jalla, terutama ilmu akidah. Kenapa? Karena Nabi SAW fokus dakwah beliau dari pertama beliau berdakwah sampai akhir hayat beliau, dakwah tauhid. Mendakwahkan tauhid kepada manusia, mendakwahkan akidah yang benar. Bahkan 13 tahun di kota Mekah belum ada syariat sholat berjamaah, zakat, puasa, haji. Syariat sholat pun turunnya ketika tahun ke-10 kenabian. 13 tahun Nabi SAW menggembleng para sahabat yang tentang tauhidullah, tentang akidah yang benar. Maka jangan pernah puas belajar tentang masalah tauhid dan akidah. Terus luar biasa belajar itu. Ini yang keberapa? 3. Yang keempat, mencari teman yang saleh. Mencari teman yang saleh. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Mathalul jalisis salih wal jalisis saw kamathali sahibil misk wa kiril haddad." Seseorang yang duduk berteman dekat ini ya, sahabat karib ya, dengan orang yang saleh dan orang yang buruk adalah bagaikan pemilik minyak misik, minyak wangi dan pandai besi. Al-kirul haddad itu pandai besi, dalam riwayatnya nafikhul kir. Nafikhul kir itu kalau antum dulu pernah ngelihat orang ketika mau ngelas, diinjak dulu keluar, baru keluar seperti apinya, betul ya? Itu nafikhul kir. La ya'damuka min sahibil misk. Jika engkau berteman dengan orang sahibul misk tadi, penjual minyak wangi atau pemilik minyak wangi tadi, maka engkau bisa dihadiahkan minyak wangi kepadamu. Kau dikasih hadiahnya. Au imma tashtarihi, atau engkau bisa membeli minyak wangi itu darinya. Au tajidu rihahu, atau minimal dapat wanginya.
Betul ya? Berarti kebaikan semua tuh tiga-tiganya, Masya Allah. Wakirul haddad, adapun orang yang berteman dengan pandai besi, yuhriqu badanak, itu bisa apa? Menjadikan badanmu itu terbakar. Tadi ketika nginjak tiba-tiba apa? Api itu keluar ke baju kita, ke badan kita, bisa menjadikan badan kita terbakar. Au thawbaka, atau pakaianmu bisa terbakar. Au tajidu minhu rihan khabithatan, atau minimal bau yang tidak sedap ada pada dirimu. Tes. Nah, mau lanjut lagi berarti, Masya Allah, belum selesai ini. Nabi SAW juga mengatakan, al-mar'u ala dini khalilihi falyanzur ahadukum man yukhalil. Agama seseorang itu tergantung agama khalilnya. Tahu khalil? Khalil itu dalam bahasa Arab sebenarnya kekasih, yang disayangi, yang dicintai. Dalam bahasa Arab itu ada 10 tingkatan apa yang dicintai atau yang disayangi. Dari zamil, sahib, habib, sampai yang paling tinggi khullah atau khalil. 10 tingkatan, nih hebatnya bahasa Arab, Masya Allah. Rasul menyebutkan al-mar'u ala dini khalilihi. Seseorang itu tergantung agama khalilnya, agama teman karibnya, sahabat dekatnya. Teman karib kita, teman hidup kita paling dekat siapa? Istri kita, betul. Atau pasangan hidup kita, istri ke suami, suami ke istri. Makanya dua ini kalau nggak sinkron susah untuk istiqomah nih. Yang satu ke barat, satu ke timur, satu ke akhirat, satu ke surga, susah untuk istiqomah pasti. Luar biasa nih. Kemudian setelah itu baru teman-teman yang lain tuh, sahabat-sahabat yang lain. Maka carilah kemudian apa? Teman hidup yang saleh atau salehah, dan carilah sahabat-sahabat dekat, teman-teman karib kita yang bisa menunjang iman dan takwa kita kepada Allah Azza wa Jalla. Kalau hanya sekedar kenal, supel, silahkan siapapun kita kenal. Tapi kalau teman dekat, sahabat karib, jangan, kecuali orang-orang yang bisa menambah keimanan kita, ya kawan. Karena ternyata nanti di hari kiamat pasti akan ada orang-orang yang menyesal dengan penyesalan yang luar biasa karena salah dalam memilih teman dekatnya. A'udzubillah min dzalik. Salah milih teman karibnya. Dan gak akan pernah bisa istiqamah ketika seperti itu, ya kawan. Ini yang keempat, betul? Yang kelima, muhasabah. Selalu berusaha apa? Muhasabah, mengintrospeksi segala amalan yang sudah dikerjakan, mengoreksi amal-amal kita, muhasabah. Karena kita tidak akan pernah tahu di badan kita ada kotoran kecuali dua cara. Orang ngasih tahu kita atau kita ngaca. Kita melihat diri kita. Kalau kita nggak sering ngaca nih, bahaya nih. Kita akan menganggap diri kita serba luar biasa, Masya Allah bagusnya. Maka muhasabah. Sering muhasabah. Yang ke 5. 6. Mujahadah. Mujahadah. Nah, ini berjuang sungguh-sungguh. Berjuang sungguh-sungguh mendidik jiwa di atas ketaatan kepada Allah. Mujahadah. Menjahada nafsahu faqad fi sabilillah. Barang siapa yang berjihad melawan hawa nafsu buruknya, maka dia fi sabilillah, di jalan Allah. Dan Allah Azza wa Jalla janjikan itu. Barang siapa yang mencari jalan-jalan Allah, lanahdiyannahum subulana. Allah sebutkan itu dalam surat Al-Ankabut itu kan. Ayat terakhir. Mujahadah. Yang ketujuh. Yang ketujuh, bagi laki-laki menjaga sholat 5 waktu berjamaah. Bagi laki-laki nih, karena bagi wanita tidak sampai derajat wajib tapi dibolehkan. Tapi bagi laki-laki menjaga sholat 5 waktu berjamaah itu ngecas yang paling luar biasa, Masya Allah. Antum akan rasakan kalau biasa sholat 5 waktu nih berjamaah, 1 kali aja sholat sendiri, kagak enak tuh sholat sendiri, insya Allah. Betul ya? Entah lupa rakaat lah, entah apalah, entah ini dan seterusnya. Allahu Akbar. Selanjutnya, senantiasa berzikir dan berdoa kepada Allah. Senantiasa berzikir dan berdoa kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala.
dengan zikir dan doa kepada Allah, Allah Azza wa Jalla akan berikan keistiqomahan kepadanya. Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Ya musarrifal qulub, sarrif qalbi ala ta'atik. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab, dan seterusnya. Selanjutnya muraqabatullah, selalu merasa diawasi oleh Allah. Muraqabatullah, selalu merasa diawasi oleh Allah Azza wa Jalla. Muraqabatullah. Yang keberapa? Terakhir nih. 10. Mengetahui langkah-langkah syaitan di dalam menyesatkan manusia atau di dalam memalingkan manusia dari istiqamah. Mengetahui langkah-langkah syaitan. Nah, syaitan menjadikan seseorang itu kufur atau berbuat kesyirikan, itu pasti apa? Khutuwat. Makanya Allah katakan khutuwati syaitan. Khutuwat itu selangkah demi selangkah, sedikit demi sedikit. Orang ketika mau berbuat zina, nggak tiba-tiba ujuk-ujuk zina. Dari mana itu jendelanya? Mata, betul ya? Dari kedua matanya. Maka dia wajib apa? Tundukkan kedua matanya. Orang ketika berbuat ghibah, nggak ujuk-ujuk ghibah biasanya, kecuali memang sudah penyakit sudah. Dari mana mulai biasa? Masa lo nggak tahu lo? Udah lama padahal. Terus tuh, mulai dari situ tuh, jaga lisan kita berarti, betul ya? Jaga hati kita, jaga tangan kita, jaga hati kita, jangan sampai suudzon. Kenapa ya saya nggak diajak ya? Jangan-jangan orang ini, jangan-jangan, terus tuh. Maka mengetahui langkah-langkah syaitan tersebut dalam menyesatkan manusia. Wallahu ta'ala a'lamu bissawab. Itu mungkin yang saya bisa sampaikan. Semoga dengan menjalankan kiat-kiat ini Allah tabaraka wa ta'ala berikan kepada diri kita keistiqomahan di dunia dan juga di akhirat. Semoga Allah tabaraka wa ta'ala jadikan diri kita termasuk orang-orang yang selalu Allah berikan hidayah taufik untuk meniti siratal mustaqim sampai nantinya Allah Azza wa Jalla wafatkan diri kita dalam keadaan husnul khatimah, dan Allah Azza wa Jalla kumpulkan kita di surga firdaus tanpa hisab dan tanpa adab. Allahumma amin rabbal alamin. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.